Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, pertama-tama kami bersama panitia Sumpah Pemuda Keturunan Arab dengan tema Nahdah mengucapkan selamat datang dalam acara di pagi yang sangat berbahagia ini. Kemudian ada pun acara diskusi pagi hari ini dengan narasumber. Yang pertama, Saudara Nabil Abdul Karim Mahayasek. Kemudian Dr. Gunawan Basundoro, dosen sejarah Erlangga dan Direktur SDM Erlangga. Kemudian sebagai moderator pada pagi yang sangat baik ini Bapak Rusdiansyah. Bapak dan saudara sekalian, acara pagi hari ini pertama bukaan, kedua sambutan Ketua Panitia yang terhormat disampaikan oleh Bapak Abdullah Batobi, dan acara selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Saudara mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Hadirin berbahagia, acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat Abdullah Al-Batawi. Kepada beliau waktu kami persilakan. Alhamdulillah atas rahmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka perayaan peringatan Sumpah Pemuda Keturunan Arab 4 Oktober 1934. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan para wasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara peringatan ini. Perlu diketahui bahwa peringatan Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini, kalau saya tidak salah, ini adalah pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Pada tahun 1956 di Solo juga pernah diadakan, tapi mungkin hanya jadi hanya beberapa dalam lingkungan sendiri. Dan insya Allah mulai tahun ini dari Surabaya kita akan melaksanakan setiap tahun, dan ini akan menjadi acara tahunan. Dari beberapa teman yang ada di luar Surabaya, mereka meminta supaya nantinya peringatan ini akan juga dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada kali ini tema besar dari peringatan bendera Nahdah, kebangkitan. Kalau 1934 almarhum A.R. Baswedan beserta teman-temannya bangkit untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada zaman itu, maka sekarang pun juga pada sekarang ini adalah momen kita juga untuk bangkit, supaya anak-anak kita tahu bagaimana perjuangan dari kakek-kakek mereka dulu. Momen ini, peringatan ini bukan untuk mencari jati diri, karena kita sudah tahu jati diri kita. Kita adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia dari etnis Arab. Kita punya hak sejarah dan hukum sebagai warga negara di negara ini. Jadi kita pun juga punya kewajiban nantinya kepada anak muda-muda terutama. Kita ingatkan kepada mereka bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain meningkatkan prioritasnya dan loyalitasnya kepada negara ini.
ini adalah negara kita juga. Kami minta maaf atas keterlambatan dan mungkin juga kurang nyamannya tempat dan hidangan. Tapi insya Allah itu tidak akan menjadi masalah buat Bapak-Bapak dan kita semuanya. Yang penting adalah semangat kita untuk bangkit kembali, untuk membuka era baru kita, supaya kita tidak akan dilibas oleh kondisi politik yang ada sekarang ini. Bapak-Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya tidak memperpanjang sambutan saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah pertama kita, dan langkah selanjutnya akan berjalan seperti yang akan kita lakukan tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak. Perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa acara kita kali ini diliput oleh BBC London dan Al Jazeera, dan itu adalah suatu kehormatan yang sangat besar sekali bagi kita. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan saudara sekalian serta ibu-ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya saya diserahkan kepada moderator Bapak Rustiansa. Kepada Bapak Rustiansa, kami silakan maju ke depan. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sangat senang sekali pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba untuk membedah yang ada korelasinya tentang Sumpah Pemuda Keturunan Arab ya. Saya kira ini merupakan momentum yang bagus sekali karena kira-kira bulan Desember tahun ini itu kita akan memasuki era baru, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Yang di dalam masyarakat ekonomi ASEAN itu ada 5 poin yang sangat penting: lalu lintas investasi, lalu lintas modal, dan lalu lintas SDM yang kemungkinan besar akan diplot antar kota. Sehingga bagaimana SDM dari keturunan Arab ini itu akan berperan ya dalam konteks nasional dan sekaligus dalam konteks ASEAN. Saya kira relevansinya pada apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Nah, untuk itu dan mempersingkat waktu, saya kira langsung saja kepada dua pembicara kunci pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah Bapak Nabil Abdul Karim Hayazet, penulis buku Revolusi Batin A.R. Baswedan. Silakan kepada Pak Nabil. Dan yang kedua nanti kita juga akan mendengarkan paparan dari sejarawan Universitas Airlangga dan juga beliau sekaligus direktur dari Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga, ini Bapak Dr. Purnawan Basudoro. Silakan Mas Purnawan. Bapak Ibu sekalian, peran A.R. Baswedan dalam konteks kebangkitan keturunan Arab di Indonesia itu tidak boleh diremehkan begitu saja. Karena kenapa? Ada proses interaksi sejarah yang itu bermakna sangat dalam dan sekaligus bisa menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia pada saat sekarang. Bukan berarti kita ingin romantisme sejarah, tapi kita ingin melihat bahwa pelajaran-pelajaran di masa lalu itu adalah bagian penting untuk melakukan rekayasa peradaban kebudayaan. Bahkan kalau perlu, tidak ada rasa ganjalan ketika akan memasuki semua lini kehidupan Indonesia pada masa sekarang dan mendatang. Nah, langsung saja ya, Mas Nabil mungkin bisa memberikan paparan mengenai bagaimana ini, atau penulis bukunya dulu lah. Penulis bukunya dulu, jadi kenapa harus menulis Revolusi Batin A.R. Baswedan? Karena semua orang sudah tahu tentang A.R. Baswedan, terutama yang sering baca buku sejarah, walaupun di dalam sejarah
buku sejarah yang umum itu ada disebut mungkin nama A.R. Baswedan, tapi ada curiosity, ada keingintahuan. Kenapa harus revolusi batin A.R. Baswedan? Silakan Pak Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan yang disampaikan oleh Mas Moderator. Sekaligus saya ingin sampaikan bahwa saya tidak akan banyak berbicara mengenai buku, karena saya pikir yang ada di buku silahkan nanti bisa dibaca di buku, tapi saya akan berbicara lebih melebar dari apa yang ada di buku, tetapi tetap sesuai dengan tema kita hari ini. Sebelumnya saya sampaikan saya bukanlah dosen, bukanlah pengajar, bukanlah akademisi, peneliti. Merupakan saya adalah seorang yang minat dengan sejarah Indonesia, lebih khususnya dengan sejarah keturunan Arab yang ada di Indonesia sebagai bagian dari sejarah nasional bangsa. Dan saya selalu mendapatkan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Bapak Moderator, bahwa apa sih pentingnya berbicara mengenai peran A.R. Baswedan, apa sih pentingnya berbicara mengenai sejarah keturunan Arab, apa sih relevansinya. Semua orang tahu A.R. Baswedan. Saya mendapatkan pertanyaan sama dari rekan jurnalis beberapa waktu yang sama. Seperti yang saya sampaikan, saya tidak akan membahas mengenai buku, tetapi saya akan sedikit menjawab pertanyaan tersebut melalui presentasi yang akan saya sampaikan. Bahwa kita yakin, kita semua tahu A.R. Baswedan, kita tanya dari ujung Jakarta, Indonesia, bahkan Belanda, tahu A.R. Baswedan. Tetapi menurut apa yang saya percaya, hanya namanya yang sebagian banyak dikenal, tapi pemikirannya banyak tidak diketahui secara detail. Orang tahu A.R. Baswedan, tapi perannya seperti apa detailnya? Apa yang sudah dilakukan? Pemikirannya apa? Sepak terjangnya apa? Jejak langkahnya apa? Itu jarang yang kita tahu. Itu salah satu alasan mengapa saya memutuskan untuk menyusun sebuah buku. Saya bukanlah tulis, saya hanya menyusun pemikiran-pemikiran almarhum A.R. Baswedan ke dalam sebuah buku, supaya kita semua bisa melihat secara lebih detail mengenai perjalanan pemikiran, tulisan langsung dari tulisan tangan almarhum A.R. Baswedan, bukan dari analisa orang, bukan dari interpretasi, dan bukan dari penafsiran. Itu jawaban saya pertama. Kemudian, secara lebih umum, sebenarnya pertanyaan terbesar adalah sangat minim dan sedikit penelitian mengenai sejarah keturunan Arab. Sangat-sangat minim. Dan itu yang selalu mengganggu pikiran saya beberapa rekan-rekan. Ketika saya bertanya, gimana sih cari referensi buku sejarah peran keturunan Arab di Indonesia? Jangan susah. Satu-satunya buku yang selama ini digunakan adalah buku Babon yang ditulis oleh seorang peneliti Belanda, yang kemudian sekarang diterbitkan ulang oleh komunitas Bambu. Satu-satunya teman itu ditulis waktu zaman Belanda. Yang kedua bukunya Hamid Al-Ghazali. Buku ini ditulis dan itu dijadikan andalan selama berpuluh-puluh tahun. Ketika saya nanya kenapa nggak ada yang nulis, nggak ada referensinya, Bill. Ini berhutang karena tidak ada referensi, tidak orang mulai menulis. Tidak ada referensi karena tidak ada yang mau menulis, jadi nggak ada selesai. Padahal banyak sekali yang bisa dikaji, banyak sekali yang bisa diteliti. Pertanyaan tersebut mengganggu pikiran saya secara pribadi bersama rekan-rekan. Saya pernah ikut beberapa acara konferensi internasional di Singapura mengenai sejarah keturunan Arab di Asia Tenggara dan dunia. Mereka nanya, Indonesia adalah komunitas terbesar yang paling mencolok dan perannya sangat besar. Kenapa kita susah mendapatkan referensi? Salah satunya dengan buku yang saya tulis ini atau buku yang saya kumpulkan. Intinya adalah tidak ada, sangat kecil kepedulian perhatian generasi muda terhadap sejarah. Bukan hanya generasi muda dari keturunan Arab, tapi dari generasi muda di seluruh Indonesia. Sejarah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, normal. Apa yang sudah terjadi sudah dilipat balik, sudah. Padahal dari sejarah ini banyak yang bisa kita gali sebagai cermin, sebagai
motivasi, sebagai rekaman, dan banyak sekali. Itulah salah satu yang mengganggu pikiran saya dan mungkin bisa menjawab rekan-rekan baik dari teman-teman peneliti, wartawan yang selalu nanya apa sih relevansinya. Sebelum saya mulai, saya tidak akan menggunakan makalah yang panjang, saya akan banyak menggunakan foto karena saya pikir bisa lebih interaktif dan menarik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kesadaran sejarah, arti pentingnya sejarah, sangat sedikit yang kita ketahui mengenai sejarah kita sendiri. Sebelum acara ini kami sempat berdiskusi dengan Pak Ikhlas, Pak Haidar dari BBC, Abdullah rekan saya mengenai sejarah jamaah, sejarah keturunan Arab. Kapan mereka masuk, siapa yang masuk pertama. Banyak sekali yang kita tidak tahu dan kita menanggapnya sebagai sesuatu yang normal. Dan ini adalah salah satu hal yang saya pikir sangat mendasar. Ada seorang filsafat yang mengatakan bahwa jangan biasakan anak-anak kita memakan dengan langsung menelan. Bahwa jangan biasakan anak muda itu cuma menerima sesuatu yang sudah jadi tanpa mengetahui ini dari mana, sejarahnya apa, artinya apa, maknanya apa. Dan nanti rekan saya Pak Dr. Purnawan lebih tahu sebagai seorang dosen sejarah bisa menjelaskan mengenai kesadaran sejarah lebih mendetil. Seperti yang saya akan sedikit refleks flashback belakang. 4 Oktober 1934 yang disampaikan moderator dan ketua panitia bahwa ada sebuah peristiwa ketika sekelompok pemuda berkumpul di Semarang di kampung Melayu dengan kesadaran mengikrarkan bahwa tanah air kami warga suku peranakan waktu bukan keturunan adalah Indonesia dan kami berkewajiban untuk berjuang untuk tanah air dan masyarakat Indonesia. 5 Oktober 1934 didirikanlah Persatuan Arab Indonesia yang disebut dengan PAI. Dan 3 tahun kemudian itu berubah menjadi Partai Arab Indonesia dan itu terjadi di Surabaya. Dari persatuan berubah menjadi Partai Arab Indonesia. Berkembang sampai 45 cabang. Setelah kemerdekaan PAI melebur dan tokoh-tokohnya semua komponen yang ada di dalam PAI ini melebur dalam partai-partai nasional. Ada yang masuk PNI, ada yang masuk Masudi, PSI dan segala-galanya. Pertanyaan yang selanjutnya, saya pikir ini tidak perlu karena Bapak Ibu pasti sudah tahu. Ini adalah foto saya dapatkan dari internet karena satu-satu yang bisa saya dapatkan dari internet adalah gambaran yang ada di depan. Apa pentingnya Partai Arab Indonesia deklarasi persatuan Hari Sumpah Pemuda Keturunan Arab? Karena kalau kita tanya sekarang semua orang bakal jawab itu wajar. Warga negara Indonesia, bangsa Indonesia keturunan Arab, konsekuensinya adalah berjuang untuk tanah air Indonesia, itu wajar. Tetapi untuk memahami sejarah, kita perlu melihat konteks ketika waktu itu tahun 1934. Jangan melihat dengan kacamata konteks sekarang, wajar. Tapi kita lihat flashback tahun 34, kondisi situasi yang ada pada waktu itu seperti apa. Tahun 30-an, mohon maaf kalau Pak Dr. Purnawan ada yang salah bisa dicek. Itu ada tekanan-tekanan terhadap semua gerakan nasionalisme di Indonesia. Belanda sangat kencang, sangat keras tekanannya. Bahkan sebagian tokoh nasionalis digulkan, istilahnya dibuang ke digul. Ada sekelompok anak bangsa keturunan Arab yang berani mengikrarkan bahwa Sumpah Pemuda Keturunan Arab, tanah air kita adalah Indonesia. Bayangkan itu dilakukan ketika saudara Indonesia kita sedang takut-takutnya ancaman penindasan dari Belanda, ini berani. Tanah air kita Indonesia, kami berjuang untuk Indonesia. Apakah mereka tidak berpikir konsekuensinya yang akan terjadi? Dan itu ternyata berita ini dalam beberapa hari kemudian disebarkan di seluruh media massa seluruh Indonesia. Betapa besarnya support ini bagi perjuangan nasionalisme di Indonesia. Keberanian untuk mengikrarkan Indonesia sebagai tanah air itu adalah support yang sangat besar bagi gerakan nasionalisme di Indonesia pada waktu itu. Sehingga silakan nanti dicek, silakan cari di Google, silakan cari di buku.
betapa komentar dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia pada waktu itu ketika ada suatu gerakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab sangat besar, seolah-olah semangat nasionalisme ini di recharge. Oh, mereka berani, apalagi kita itu support sangat besar. Yang kedua, pada waktu itu komunitas keturunan Arab ini ada di bawah kebijakan Belanda membagi-bagi. Ada pertama tertinggi adalah Eropa, yang kedua adalah Timur Jauh, Timur Asing, yang ketiga adalah pribumi. Keturunan Arab, kelompok Arab itu ada di dalam nomor 2. Banyak orang berusaha naik tingkat yang atas sebagai orang Eropa. Sekelompok anak muda keturunan Arab ini berani dengan lantang, saya warga negara Indonesia. Artinya apa? Turun satu langkah, bukannya naik malah turun. Itu suatu langkah yang sangat nekat pada waktu itu. Ketika berapa orang, ketika kita dapat kelas 2, kalau bisa kita minta naik kelas 1, normal manusiawi. Ini mereka minta turun. Partai Arab Indonesia, Persatuan Arab Indonesia dengan nama Indonesia berarti pribumi Indonesia. Turun. Nama Indonesia. Indonesia belum merdeka waktu itu. 45 tahun 1945 masih sekitar 11 tahun kalau merdeka waktu itu, tapi berani. Dan itu terbukti berapa kali almarhum A.R. Baswedan ketika dalam suatu pertemuan yang ditanya, apa itu Indonesia dan segalanya? Karena memang belum ada, bukan hanya dari pemerintah kolonial, bahkan bangsa Indonesia pemimpin sangat takut untuk mengatakan Indonesia karena itu simbol dari nasionalisme pergerakan. Ini berani. Dengan menyebut nama Partai Arab Indonesia, Persatuan Arab Indonesia, pengakuan Indonesia berarti itu suatu keberanian yang luar biasa. Sebagian orang mengatakan nekat, karena Indonesia belum ada, belum merdeka. Ya kalau merdeka, kalau nggak merdeka. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan pemuda keturunan Arab pada waktu itu adalah kesadaran dengan pengikraran dengan kesadaran, bukan cuma retorika atau sekarang kita sering lihat cuma image. Risikonya ada bahwa mereka akan ditindas oleh pemerintah Belanda dan itu dijalani oleh mereka rekan-rekan. Konsekuensi perjuangan, banyak yang kemudian ikut aktif dalam kegiatan menyebarkan semangat perjuangan pada melawan Belanda. Dari rekan-rekan PAI semua ikut, dan beberapa waktu para aktivis dari PAI mendapatkan tekanan dari pemerintah Belanda, dan itu dilakukan dengan sadar bahwa ada konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah tekanan dari pemerintah Belanda, dibuang Belanda, ditekan Belanda, dipenjara Belanda dan sebagainya. Kalau kita lihat dengan kacamata itu, semua orang mengatakan dan bisa dicek di beberapa literatur referensi, itu tindakan yang nekat. Karena seperti yang saya sampaikan, Indonesia belum merdeka, nasionalisme ditekan, anak-anak muda ini berani mengatakan bahwa tanah air kita Indonesia. Tahun 34 belum adanya pertentangan dari sekelompok dari Arab, keturunan Arab, terutama yang kelas dari golongan tokohnya yang menentang ini karena ketakutan. Dan ini berhasil diyakinkan oleh sekelompok anak muda yang mengikrarkan tanah air kita adalah Indonesia. Ini bukan kata-kata saya, dan saya berusaha untuk menjauhi perkataan penafsiran saya. Ini ada diajarin Allah. Dan ini yang selalu kita lupa, bahwa hari kesadaran berbangsa Indonesia keturunan Arab ini pentingnya bukan cuma keturunan Arab yang ada di Sasak, yang di Bahasa Kliwon, yang di Otista. Bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama. Ki Hajar Dewanto pada waktu mengatakan bahwa peristiwa tersebut tidak saja penting bagi saudara bangsa kita yang berketurunan Arab, namun amat penting pula untuk kita semua. Kesalahan kita berpikirkan dan sejarah Arab itu sejarahnya Arab toh. Sejarah keturunan Arab, sejarah sepak terjang siapapun keturunan Arab bangsa Indonesia itu punya kita toh. Bukan milik bangsa Indonesia. A.R. Baswedan milik bangsa Indonesia. Bukan hanya milik keluarga Baswedan, bukan hanya milik keluarga Ampel, bukan hanya milik keluarga Jamaah Indonesia. Milik bangsa Indonesia, bahkan sudah milik internasional. Itu yang sering kita lupa. Jadi kalau kita mau ngomong sejarah keturunan Arab, ini punya kita takut, kita khawatir, kita ragu. Bukan.
Sejarah keturunan Arab dengan Sumpah Pemuda keturunan Arab itu adalah bagian dari sejarah bangsa, bagian dari pencarian identitas bangsa, bagian dari warna kemajuan bangsa Indonesia. Dan ini mungkin salah satu kenapa dalam perjalanan saya dari Jakarta ke Surabaya saya mikir, kenapa ya ke Surabaya? Ternyata banyak titik-titik yang menunjukkan kenapa harus di Surabaya. Ini kata-kata dari Mas Mansur mengatakan di majalah Saja, kebangkitan itu bukan hanya menginsafkan, menyadarkan keturunan Arab bahwa tanah airnya Indonesia, tapi juga menginsafkan saudara kita warga negara Indonesia asli yang mau sadar bahwa bangsa keturunan Arab itu juga bagian dari bangsa Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya penting bagi kita ke dalam, tapi juga bagi keluar. Ini selama ini yang selalu kita miskonsep, seolah-olah ini hanya milik kita, pentingnya hanya untuk jamaah keturunan Arab. Bukan. Bagi bangsa Indonesia ini juga penting. Nah, otomatis ketika kita bicara mengenai PAI, Sumpah Pemuda, tidak mau, sengaja tidak sengaja kita akan bertemu dengan seorang sosok yang disebut dengan A.R. Baswedan. Lahirnya di Surabaya, jadi saya sangat tidak kaget dan saya sangat senang apabila acara seperti ini dimulai di Surabaya. Tidak ada kota yang lebih tepat untuk memulai saya Surabaya. Almarhum Datuk Mang A.R. Baswedan dilahirkan di Surabaya, dan saya mungkin sedikit menanya, kira-kira Bapak Ibu semua ada yang masih ingat nggak kira-kira rumah keluarga Baswedan di Surabaya saat ini ada di mana? Karena saya sempat nanya beberapa orang, banyak yang tidak tahu, dan saya nggak tahu sekarang, dan saya sudah mendapatkan jawaban tadi malam. Nah ini juga bagian dari kesadaran dan kepedulian kita terhadap sejarah, bahwa rumahnya ada di Angka Jati 3 Surabaya, sekarang jadi gedung Yayasan Ittihadul Muhsinat. Di depan nomor 8 rumahnya Ustadz Nizar Umar Baswedan. Ini mungkin hal-hal kecil yang mulai dari sekarang perlu kita rawat dan mulai kita perhatikan. Tapi siapa A.R. Baswedan? Ketika saya kuliah, saya bersama seorang rekan kebetulan ada di sini, Abdullah Ali Al-Jufri, kita membuat suatu yayasan namanya Yayasan Mutafani. Mutafani adalah sebuah yayasan yang kita mengambil ide konsep dari Anwar Ibrahim, seorang manusia yang multidimensi. Dan ketika saya berpikir siapa sih Mutafani ini, salah satu sosok yang paling pas itu adalah almarhum Datuk Mang. Dia seorang nasionalis, pejuang, sastrawan, diplomat, ada semuanya sosok dia. Saya nggak perlu bacakan ini, mau dicari di Google dimanapun sama, dan itu ada. Peran rekam jejak sosok A.R. Baswedan itu terekam di dalam sejarah bangsa, dan itu dari mulai PKI, PKI dan segalanya. Saya nggak perlu jelaskan karena saya yakin seperti yang disampaikan Bapak Moderator, semua kita orang sudah tahu, hanya yang ingin press. Terakhir beliau mendapatkan penghargaan bintang Al-Quran 13 Agustus 2013, seperti yang disampaikan oleh tadi saya sempat ngobrol mengenai sempat dicalonkan mendapatkan gelar pahlawan, tetapi ini yang saat ini kita dapat, dan menurut pernyataan keluarga dan beberapa rekan, usaha ini tetap akan kita lanjutkan sampai A.R. Baswedan bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dan yang paling penting, misi revolusi diplomatik tahun 1947, ketika A.R. Baswedan berangkat bersama tim rombongan termasuk dengan Abu Salim untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah Mesir sebagai bentuk solidaritas Islam, dan Mesir mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat merdeka, negara pertama yang mengakui, dan itu berkat diplomasi. Dan saya sebenarnya ada rekaman langsung wawancara dengan almarhum A.R. Baswedan. Saya akan coba kalau bisa diputar sedikit yang menjelaskan mengenai ini. Dan kalau kita ingat, kenapa A.R. Baswedan dipilih untuk dalam pembukaan ini, selain karena ketokohannya secara nasional sebagai seorang pejuang, sebagai seorang nasionalis,
salah satunya adalah karena kearapannya. Saya katakan karena banyak orang sekarang zaman anak yang takut menunjukkan kearapannya karena takut dianggap tidak nasionalis. Padahal seperti yang saya tadi sempat disebut, itu adalah bagian warna dari kemajuan dan kebangsaan kewargaan di Indonesia. Dipilih dan di dalam percakapan yang direkam dalam oral history dan arsip nasional itu ada. Saya akan coba mungkin Adil bisa bantu sebentar sambil ada rekaman yang menjelaskan bagaimana dia diwawancara oleh Haidir Anwar Makarim mengenai peristiwa ini. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang selama ini belum pernah mendengar langsung suara almarhum Air Baswedan, ada baiknya kita dengarkan sedikit supaya paling tidak bisa mendapatkan suasana dan jiwa. Dan ini adalah salah satu puncak atau bukan puncak saya rekam jejak Air Baswedan yang perlu kita ketahui dan semua generasi muda wajib ketahui. Ada banyak Baswedan lain dan itu dinyatakan sendiri dalam rekaman sejarah wawancara Air Baswedan disebutkan bahwa keberhasilan perjuangan PAI bukanlah saya sendiri, tapi ada rekan-rekan di balik saya yang ikut berjuang. Dan saya berharap sayangnya begitu sangat tebal dan saya tidak sempat bahwa suatu saat akan ada usaha untuk membaca sejarah dengan mengungkapkan siapa rekan-rekan yang ada di balik Baswedan. Jadi bukan hanya Baswedan tanpa mengurangi peran sumbangan Baswedan. Kita akan lihat dan saya akan berusaha untuk lihat dari Surabaya. Ada yang tahu ini siapa? Ini adalah Salim Ali Maskati yang disebut dengan Sam. Banyak orang tidak tahu. Beberapa waktu saya ada acara di Jakarta, anak-anak muda mengulik, Bang Nabil, anak pengen tahu sejarah. Foto-foto yang saya sebar, mereka tidak tahu siapa. Salim Ali Maskati ini 10 tahun lahir sebelum Air Baswedan.